Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di dalam suasana pembelajaran jarak jauh untuk mata kuliah metode penelitian. Hari ini merupakan pertemuan yang kelima dari seluruh rangkaian pertemuan satu semester di semester 7 yang saat ini Anda sedang jalani. Pada pertemuan kali ini saya ingin kembali menjelaskan mengenai bagaimana membuat landasan teoritis, ya. Yang minggu lalu sudah saya jelaskan sedikit. Saya sedikit gabungkan dengan pembahasan mengenai bab 1 atau pendahuluan. Nah, sekarang kita mau bagaimana membuat atau apa saja komponen yang ada di dalam bab 2 atau landasan teoritis. Di Fakultas Ekonomi Unifa Medan itu memiliki sistematika yang di dalam bab 2 itu terdiri dari beberapa subbab, ya. Bab 2 itu namanya landasan teoritis. Nah, setelah bab 2 landasan teoritis, maka ada sub-subbab yang mengisi dari landasan teoritis tersebut. Yang pertama adalah kajian teori. Setelah kajian teori, kemudian ada penelitian terdahulu, kemudian ada kerangka konseptual, ya. Di Fakultas Ekonomi bukan kerangka berpikir namanya, tetapi kerangka konseptual. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hipotesis. Nah, di pertemuan yang lalu untuk pendahuluan atau bab 1, saya sudah menjelaskan, sudah juga memberikan materi kepada Anda, dan sudah juga memberikan tugas kepada Anda untuk menyelesaikan bab 1 mulai dari latar belakang masalah sampai nanti kemanfaat penelitian. Dan saya yakin memang belum ada yang saya ACC, saya terima untuk tugasnya, karena memang ada beberapa yang sudah mengajukan tugasnya, tetapi saya koreksi dan masih ada koreksian yang harus diperbaiki. Nah, untuk tugas mulai dari bab 1, kemudian bab 2, bab 3 nanti, sehingga jadi dalam suatu proposal ini memang semua harus mengerjakan. Artinya walaupun waktu satu minggu yang sudah saya tetapkan itu terlewati, tetapi untuk mendapatkan goal dari pembelajaran di semester 7 ini, Anda harus memang mengerjakan. Sekalipun Anda terlambat untuk mengumpulkan, tetapi bab 1 harus ada. Terlebih yang lalu menentukan judul itu harus ada. Kemudian nanti bab 1-nya ada. Dan di pertemuan ini ya tentunya akan saya berikan lagi tugas berikutnya, yaitu bagaimana Anda nanti membuat kajian teori. Tapi sebelum saya memberikan tugas tersebut, saya harus jelaskan dulu bagaimana kajian teori yang diinginkan dalam sistematika penulisan tugas akhir atau skripsi atau penelitian di Fakultas Ekonomi khususnya. Hal ini sama, ya, untuk prodi manajemen dan akuntansi. Mungkin nanti yang berbeda adalah kalau memiliki analisis dalam penelitian yang berbeda. Contoh misalkan kalau kuantitatif itu 4 unsur yang saya sebutkan tadi itu ada. Ya, begitu juga dengan dengan kualitatif juga ada. Itu bedanya nanti kalau ada penelitian yang nggak memerlukan hipotesis, maka hipotesisnya di bab 2 tidak ada. Tetapi kalau nanti penelitiannya memerlukan hipotesis, harus dijelaskan hipotesisnya, maka ya di komponen keempat tentang hipotesis itu harus dijelaskan. Anda harus mampu menjelaskan dan menuliskannya di tugas akhir Anda atau di proposal Anda. Baik,
saya katakan tadi bab 2 adalah landasan teoritis. Ya. Subbab pertamanya adalah kajian teori. Ya. Di dalam kajian teori ini ada beberapa hal yang harus Anda jelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam di dalam bab 2 atau landasan teoritis Anda. Yang pertama, tentunya di bab 2 tersebut, di kajian teori tersebut, yang Anda jelaskan itu adalah variabel-variabel yang Anda teliti. Contoh misalkan Anda memiliki 2 variabel independen atau variabel X, 1 variabel dependen atau variabel Y. Nah, variabel independen yang 2 tadi, katakan misalkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan Y-nya misalkan kinerja, Anda harus mampu menjelaskan dari berbagai macam referensi yang diakui untuk dijadikan referensi dalam penelitian, ya, 3 variabel itu harus Anda jelaskan. Ya, Anda harus jelaskan misalkan variabel kedisiplinan, nah, kemudian variabel kepemimpinan dan variabel kinerja. Begitu juga dengan yang prodi akuntansi juga sama. Lihat di judul Anda itu mengkaji tentang variabel apa saja, ya. Nah, variabel-variabel yang ada di judul yang Anda ingin teliti itu Anda harus kaji teorinya. Maka sebenarnya nanti ada tantangan ini bagi Anda yang kemarin itu dalam tanda kutip saya menilainya, ya, Anda sebenarnya belum paham itu tentang variabel. Tapi dalam beberapa kali saya koreksi, ya, Anda merasa kesulitan gitu. Tapi nggak apa-apa, saya terima kemarin tugasnya. Saya berharap Anda dapatkan teorinya. Tetapi kalau misalkan teorinya Anda nggak dapat, Anda nggak mampu menjelaskan teorinya, maka jalan satu-satunya adalah Anda, ya, rubahlah, ya, rubah judulnya, kemudian rubah variabelnya. Di akuntansi misalkan nanti ada variabel piutang atau piutang tak tertagih, neraca, pencatatan dan lain sebagainya, ya, rekonsiliasi, kemudian ada sistem informasi akuntansi, ya, SIA dan lain sebagainya. Itu harus ada teorinya, ya. Jadi satu penelitian itu nanti kalau Anda tidak mendapatkan teorinya, ini Anda akan mendapatkan kesulitan untuk menyelesaikan bab 2-nya atau landasan teoritisnya. Baik, apa saja yang harus diisi, ya? Maksudnya apa saja komponen-komponen di dalam kajian teori per variabel yang harus dijelaskan di dalam landasan teoritis. Yang pertama tentunya Anda harus menjelaskan mengenai definisi atau pengertian dari variabel yang Anda teliti. Dari berbagai referensi buku, jurnal, baik cetak maupun digital, itu Anda mengumpulkan sebanyak-banyaknya pendapat-pendapat para ahli tentang definisi atau pengertian dari variabel yang Anda teliti. Kemudian di akhir nanti Anda selaku penulis itu mencoba atau membuat satu kesimpulan yang Anda pahami tentang variabel yang Anda teliti. Jadi komponen pengisi pertamanya itu adalah definisi atau pengertian dari variabel yang Anda teliti. Kemudian pengisi atau komponen pengisi kajian teori berikutnya setelah definisi itu adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tersebut, ya. Jadi di dalam judulnya nanti misalkan 2.1 kajian teori, ya. Kemudian dijelaskanlah di situ 2.1.1 definisi kedisiplinan misalkan. Nah, Anda selesaikan, Anda tulis dari berbagai referensi, kemudian 2.1.2 faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Nah, itu harus ada, ya.
Jadi faktor-faktor ini terkait boleh faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian penyebab-penyebab yang mempengaruhi, determinasi yang mempengaruhi, itu boleh ya. Dari berbagai buku-buku mungkin ada judul-judulnya yang tidak persis dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi, tetapi ada persamaan. Contoh misalkan penyebab, determinan gitu, itu bisa ya. Jadi dalam pencarian buku referensi pun Anda harus betul-betul selektif gitu. Anda memang kumpulkan yang harus kumpulkan dengan jumlah yang banyak supaya mendapatkan data yang banyak, atau maksudnya teori yang banyak dari berbagai macam referensi ya. Kemudian setelah faktor-faktor yang mempengaruhi, di dalam kajian teori tiap variabelnya juga Anda harus menjelaskan mengenai manfaat, tujuan, atau arti penting ya. Ada 3 itu. Bisa arti penting, bisa manfaat, bisa tujuan ya. Di dalam berbagai referensi buku biasanya ketiga-tiga ini ada ya. Jikalau memang ada ketiga-tiga ini, maka Anda bisa masukkan semuanya. Tetapi kalau misalkan dari berbagai buku Anda nggak menemukan arti penting dari variabel itu, contoh misalkan arti penting dari kedisiplinan, arti penting dari kepemimpinan, arti penting dari kinerja misalkan, ya Anda bisa cari manfaat kedisiplinan, manfaat kepemimpinan, manfaat kinerja, atau kalau tidak ada manfaat bisa tujuan, tujuan disiplin, tujuan kepemimpinan, tujuan kinerja dan lain sebagainya, ya. Nah, itu bisa Anda ambil ya, bisa Anda ambil sebagai komponen pengisi dari kajian teori tiap variabelnya. Kemudian yang keempat, itu yang terakhir ya, harus ada indikator atau kriteria atau tolak ukur ya. Jadi ada 3 ini. Tolak ukur boleh, indikator boleh, kriteria boleh. Artinya apa? Artinya Anda harus menjelaskan bagaimana cara mengukur variabel itu. Ya. Nah, cara mengukur variabel itu di dalam teori itu bisa dilihat dari ukuran variabel, misalkan dalam judul buku itu ukuran kedisiplinan ya, atau indikator kedisiplinan, atau kriteria kedisiplinan. Kalau di dalam buku referensi yang Anda punya ketiga-tiganya ada, itu sangat baik Anda tuliskan semua. Tetapi kalau misalkan tidak ada, ya boleh Anda pilih salah satu atau 2 di antaranya ya. Jadi intinya gini, semakin banyak teori yang Anda tuliskan di dalam kajian teori itu sangat membantu Anda untuk lebih memahami bagaimana penelitian atau variabel dalam penelitian yang Anda buat ya. Sudah ada 4 tadi, definisi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ya, kemudian arti penting boleh, kemudian juga manfaat boleh, tujuan boleh ya, dan yang keempat itu adalah indikator boleh, kriteria boleh, atau tolak ukur boleh. Nah, yang kelima adalah mengenai hubungan ya, atau preposisi. Jadi Anda harus menjelaskan juga di dalam kajian teori itu antara hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain di dalam penelitian Anda. Contoh misalkan Anda harus punya teori tentang hubungan bagaimana kedisiplinan dengan kepemimpinan, atau kedisiplinan dengan kinerja, atau hubungan misalnya kepemimpinan dengan kinerja, kepemimpinan dengan disiplin. Itu harus Anda dapatkan di dalam di dalam buku referensi yang Anda punya ya. Kalau misalkan tidak ada di dalam buku referensi, Anda boleh cari di jurnal. Itu jurnal penelitian para peneliti yang sudah meneliti tentang kajian-kajian yang Anda teliti misalkan, itu bisa Anda ambil sebagai referensi. Anda boleh kutip pernyataan-pernyataan mereka. Yang tidak boleh adalah Anda mengambil keseluruhan kemudian tidak mencantumkan penulisnya ya sebagai penulis awal, nanti
Takutnya Anda dikatakan plagiat atau mengambil hak cipta orang lain. Dia mengenai kajian teorinya. Jadi memang untuk tugas berikutnya setelah Anda selesaikan bab 1, mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Itu bab 1, ya. Yang paling sulit sudah saya sampaikan bahwa di latar belakang masalah. Ya, selebihnya nanti tinggal menyesuaikan, ya. Nah, di bab 2, di tugas bab 2 itu saya potong-potong. Saya nggak mau sekaligus karena nanti Anda akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan sekaligus. Untuk bab 2, saya sesuai dengan judul penelitian yang Anda buat, yang sudah Anda kumpulkan kepada saya menugaskan Anda untuk membuat kajian teori. Ya, subbab yang pertama dulu. Dari bab 2 landasan teori, kemudian Anda membuat subbab yang pertama. Ya, yaitu membuat kajian teori dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Di dalam kajian teori itu, untuk setiap variabel wajib ada 5. Saya bilang wajib ada 5 komponen pengisi kajian teori tiap variabel. Anda harus membuat definisinya, kemudian Anda harus membuat faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian Anda harus membuat arti penting atau manfaat atau tujuan. Anda juga harus membuat tolak ukur boleh, kemudian indikator atau kriteria. Dan yang kelima, Anda harus membuat hubungan, ada penjelasan hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Ya. Nah, selebihnya kalau Anda ingin menambahkan di dalam kajian teori Anda judul-judul lain atau penjelasan-penjelasan lain, itu tidak masalah. Tapi yang pasti yang 5 itu wajib ada, ya. Karena kalau kelima ini tidak ada, maka teori yang Anda tunjukkan, teori yang Anda berikan untuk menguatkan penelitian Anda itu cacat, ya. Artinya tidak terwakili untuk teori-teori yang lain gitu. Jadi yang 5 ini yang penting, ya. Yang 5 ini yang penting. Ya, untuk membuat kajian teori, ya, itu tidak bisa Anda ambil dari satu buku, karena biasanya satu buku itu akan menjelaskan hanya beberapa teori. Jadi karena ini memang tujuannya adalah untuk mengajarkan Anda bagaimana membuat sebuah tugas akhir atau skripsi dengan baik. Dan juga memang syarat dari tugas akhir di Fakultas Ekonomi Unifa Medan itu minimal harus ada 10 buku referensi. Itu buku, ya, bukan jurnal. Kalau ada tambahan jurnal silahkan. Jadi yang wajib itu 10 buku referensi terkait dengan variabel-variabel yang Anda teliti, ya. Nah, di dalam membuat kajian teori ini nanti, ya, saya tidak menyuruh Anda membuat 10, karena nanti secara total, ya, dari skripsi bab 1 sampai bab 5 itu minimal syaratnya 10 buku cetak, ya, 10 buku plus nanti jurnal kalau ada. Tetapi dalam 10 buku ini, ya, di dalamnya itu ada juga buku metodologi penelitian atau metode penelitian untuk mengisi nanti bab 3, bab 4 itu memerlukan buku-buku metode penelitian. Nah, untuk kajian teori atau landasan teoritis, ini kan Anda harus mencari referensi buku-buku yang terkait misalkan dengan sumber daya manusia, atau kalau akuntansi yang terkait dengan teori-teori akuntansi. Nah, untuk mengerjakan tugas yang saya berikan itu, membuat kajian teori, ya, di landasan teoritisnya, maka
saya ambil setengahnya. Anda wajib punya 5 buku referensi, buku yang saya minta. Kalau jurnal ada tambahan, itu sekedar tambahan jurnal. Ya, jadi saya tidak mau Anda mengambil itu dari jurnal, atau karena memang segala akses mudah Anda dapatkan misalkan di Google, kemudian Anda ambil dari blog-blog, itu tidak dibenarkan. Jadi boleh Anda ambil di internet, silahkan, tetapi dia bentuknya memang buku juga, cuma dia digital, itu saya benarkan. Ya, karena di dalam buku itu nanti komponen-komponen keabsahannya itu jelas, siapa penulisnya, apa judulnya, kemudian dia terbit tahun berapa, ya, siapa penerbitnya, halamannya jelas, dan kutipannya nanti bisa dibuktikan bahwa ini kutipannya, kan begitu. Nah, jadi dalam membuat kajian teori itu Anda harus punya minimal 5 buku. Ya, saya mengedepankan buku, ya, baik buku cetak maupun digital. Nanti kalau digital, nanti pembuktiannya saya akan minta kopian digitalnya supaya saya lihat betul apa tidak dari buku tersebut, ya. Kalau buku cetak kan gampang, Anda tinggal bawa nanti buku cetaknya, jumpai saya. Kemudian nanti ketika bimbingan Anda tunjukkan, ya, bahwa kutipan-kutipan yang Anda tulis itu berasal dari referensi ini, gitu. Nah di dalam kajian teori ini memang tidak sepenuhnya itu berasal dari kutipan, bukan, ya. Ini berasal dari bagaimana Anda mencoba untuk menjelaskan mengenai variabel tersebut. Nah, pengisinya itu adalah 50%, 50%. Artinya 50% itu berasal dari bagaimana Anda mengolah kalimat atau kata-kata untuk menjelaskan variabel tersebut. Contoh misalkan ketika Anda ingin membuat definisi masalah, Anda nggak bisa serta ujuk-ujuk kemudian mengutip dari buku, Anda tulis semua di situ, enggak. Harus ada kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf di awal yang itu keluar dari pikiran Anda sendiri untuk menjelaskan. Boleh saja dia sebagai pengantar sebelum Anda masuk kepada mengutip dari pendapat-pendapat pakar misalkan, ya. Jadi di awal itu bisa dengan bahasa Anda sendiri atau Anda sendiri keluar dari pikiran Anda sendiri, kemudian di pertengahan nanti ada kutipan, dan di akhir nanti Anda tutup dengan pemikiran Anda sendiri juga atau pemahaman Anda sendiri yang Anda tuliskan di situ. Jadi komposisinya 50%, 50%. Nah, kalau nanti di dalam kajian teori itu, ya, ini menandakannya nanti kan Anda tuliskan kajian teori itu kutipannya itu boleh kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Ya, dengan sistem atau dengan teknik body note, ya, bukan footnote. Kalau kita di Fakultas Ekonomi itu menggunakan body note. Apa itu body note? Nanti mungkin Anda bisa searching, ya, Anda cari itu apa body note. Artinya penulis, kemudian nama pakar atau ahli, kemudian tahun buku dan halaman buku itu diletakkan sebelum kalimat kutipan itu Anda tulis, gitu. Nah, kalau dia kutipan langsung, ya tentunya nanti keterangan pakar, kemudian tahun dan bukunya itu biasa di awal. Kalau nanti dia kutipan tidak langsung, dia di akhir, ya kan? Nah, kalau kutipan langsung sudah jelas bahwa Anda mengambil sepenuhnya, ya, titik komanya sama dari buku referensi yang Anda ambil. Kalau dia tidak langsung, itu Anda bisa memberikan sedikit penjelasan untuk menjelaskan kalimat-kalimat yang Anda kutip. Itu kalau kutipan tidak langsung, ya. Jadi saya ingatkan bahwa saya akan memeriksa atau mengkoreksi nanti kajian teori yang Anda buat itu adalah memenuhi standar komposisi yang 50%, 50% itu atau tidak. Kalau misalkan nanti sepenuhnya Anda ambil dari buku, berarti Anda tidak bisa menjelaskan apa-apa di sana, ya. Jadi strukturnya tadi sudah saya jelaskan. Di awal Anda gunakan bahasa, kalimat atau pemahaman Anda sendiri sebelum masuk kepada kutipan. Di tengah-tengah nanti baru ada kutipan-kutipan banyak dari pakar.
Kemudian yang terakhir nanti Anda tutup juga dengan tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat yang memang itu berasal dari pikiran Anda sendiri ya. Artinya dia bisa Anda ambil semacam penjelasan kesimpulan terhadap teori yang Anda kutip dari beberapa pakar tadi. Ya, itu mengenai kajian teori ya. Berarti kajian teori ini terkait, saya ingatkan lagi, terkait dengan variabel. Kalau ada 3 variabel yang Anda kaji di dalam penelitian Anda, jelas nanti di judulnya itu, maka ya Anda harus kaji itu ya, ketiga-tiganya. Tidak boleh nanti ada yang dikaji, ada yang tidak. Itu kajian teori. Jadi tugasnya masih kepada kajian teori ya, belum masuk kepada subbab-bab berikutnya. Itu nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Contoh misalnya pertemuan berikutnya ada penelitian terdahulu, nanti tugasnya terkait dengan penelitian terdahulu. Atau nanti kerangka konseptual, nanti tugasnya terkait dengan kerangka konseptual dan hipotesis ya. Oke, baik, sekarang kita masuk kepada penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu ini berada di posisi kedua setelah kajian teori. Nah, penelitian terdahulu itu wajib Anda ambil dari peneliti yang sudah melakukan. Artinya untuk menguatkan penelitian Anda harus didukung oleh penelitian orang lain. Nah, kalau variabel dan tempat penelitiannya sama, artinya ada penelitian terdahulu dengan variabel dan tempat penelitian yang sama, itu bagus sekali Anda ambil. Mungkin misalkan di perusahaan itu sudah pernah diteliti tentang variabel yang Anda teliti, dan Anda menguatkan kembali penelitian itu atau memperbaharui penelitian itu ya. Misalkan yang dahulu diteliti di tahun 2010, kemudian 10 tahun kemudian Anda datang untuk meneliti kembali ya, bagaimana hasilnya. Itu bagus sekali kalau ada, bisa Anda dapatkan dokumen seperti itu ya. Nah, kalaupun tidak, nggak ada masalah. Artinya variabelnya tetap sama, tetapi tempat penelitiannya berbeda. Artinya di luar sana pun sudah ada orang yang meneliti tentang variabel yang Anda teliti, tapi tempatnya berbeda. Nah, kalau di dalam sistematika kita itu hanya dibuat dua penelitian terdahulu ya, nanti ada dalam bentuk tabel ya. Nah, tapi nanti bagaimana tugasnya itu nanti saya berikan. Saya nggak memberikan tugas tentang penelitian terdahulu, itu untuk pertemuan berikutnya. Yang saya berikan tugas tadi adalah membuat kajian teori saja. Nah, setelah penelitian terdahulu ada kerangka konseptual ya, atau kerangka berpikir, tapi di judul di kita itu kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini adalah gambar ya, bagan yang bisa menjelaskan alur penelitian ya. Bagaimana penelitian itu mau dilaksanakan ya. Itu mesti Anda gambarkan secara bagan ya. Intinya adalah bahwa kerangka teori yang Anda buat itu nanti itu kiranya bisa membantu ya orang lain untuk memahami dari penelitian Anda. Nah, kerangka teori atau kerangka konseptual itu sekali lagi saya ingatkan merupakan dasar teori ya, yang telah melalui sintesa teori berdasarkan fakta, observasi, serta telaah kepustakaan. Nah, oleh karena itu Anda akan membuat hubungan atau pengaruh atau komparatif antara variabel yang terlibat dalam penelitian yang sedang dilakukan, itu berdasarkan teori pendukung, dalil-dalil atau konsep penelitian. Nah, untuk lebih gampangnya memang Anda harus eksplorasi ya, harus Anda
datang ke beberapa tempat, contoh misalkan yang paling dekat di kampus kita sendiri di Fakultas Ekonomi, melihat contoh-contoh kerangka konseptual, ya, supaya apa? Supaya Anda nanti bisa dapat gambaran, oh seperti ini misalkan kerangka konseptual dari penelitian yang hampir mirip penelitian dengan saya gitu. Lalu yang terakhir hipotesis tadi. Hipotesis itu kita udah tahu, minggu yang lalu juga saya sudah jelaskan sedikit mengenai jawaban sementara atau dugaan sementara, ya, dari penelitian. Jadi di awal kita sudah memberikan jawaban sementara atau kesimpulan sementara. Nah, kesimpulan sementara itulah atau jawaban sementara itulah nanti yang coba kita buktikan, ya. Kita buktikan atau kita teliti. Nah, dasarnya adalah rumusan masalah yang sudah kita buat. Nah, jadi bagaimana tentang hipotesis saya sudah jelaskan di dalam materi. Nanti tinggal Anda baca, kemudian seperti biasa, ya, kalau Anda sebenarnya kita sering diskusi, ya, walaupun di luar jam mata kuliah, saya apresiasi kepada Anda semua. Anda tidak statis, ya, Anda dinamis, ya. Saya berikan apresiasi kepada Anda itu. Karena memang kalau kita hanya memanfaatkan waktu yang hanya 1 jam atau 1 jam setengah, itu memang sangat tidak memadai kalau Anda tidak proaktif untuk bagaimana mengejar kepahaman tentang materi-materi yang diberikan tiap minggunya. Saya membuat tugas itu supaya ada gambaran yang sangat jelas bagi Anda untuk bagaimana nanti Anda mengerjakan penelitian yang sebenarnya, ya. Jadi yang saya ajarkan itu memang, ya, urutan-urutan yang memang berlaku di dalam Fakultas Ekonomi. Jadi nanti kalau tinggal membuat, Anda sudah dapat gambaran. Ya, tinggalnya nanti bagaimana tantangan-tantangan ke depan, ya, terkait dengan data-data yang Anda butuhkan untuk penyelesaian tugas akhir Anda. Oke, baik, ya, saya ingatkan kembali, ya, saya kuatkan untuk landasan teoritisnya. Saya tugaskan untuk membuat kajian teori. Nah, kajian teori ini sama, ya, ini enggak tulis tangan, ya, ini enggak tulis tangan. Kalau Anda tulis tangan itu, ya, menyulitkan. Karena Anda mempunyai variabel yang berbeda-beda, saya yakin Anda juga akan mengerjakannya sendiri-sendiri, ya. Anda ketik di komputer, tetapi dengan dengan sistematika atau teknik penulisan yang sudah sesuai dengan yang sudah ditentukan di Fakultas Ekonomi. Contoh misalkan Anda nanti menggunakan kertas A4, ya. Kemudian spasinya itu 2. Anda menggunakan jenis tulisan Times New Roman dengan font 12. Bab itu ditebalkan, dicetak tebal misalkan. Nah, untuk di halaman awal bab itu bottom center, ya, di bawah tengah. Nah, setelahnya sebelum masuk ke bab berikutnya di atas kanan. Itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan di Fakultas Ekonomi, ya, supaya nanti, ya, Anda nggak terkejut kok beda-beda, kok berubah, enggak, ya. Kalau ada bahasa asing, Anda harus italikan atau Anda harus buat cetak miring, ya. Kemudian teliti lagi, saya sangat teliti dengan kata-kata atau tulisan-tulisan Anda yang salah, ya. Kurang huruf, lebih huruf, atau salah huruf, segala macam. Karena memang dalam penelitian tidak boleh ada kesalahan kata, harus diminimalkan. Supaya apa? Supaya memang, ya, tidak salah makna atau salah arti, ya. Jadi dalam mengetik nanti Anda harus perhatikan betul-betul. Jangan istilahnya asal-asalan. Dan seperti yang lalu, ya, sudah ada saya koreksi karena saya menggunakan